seperti mana pun kita lihat Vietnam ini, dia pasti akan melakukan kecurangan di dalam perlawanan. Bila dia tahu Sintayong sudah bisa membaca setiap perlawanan dan gerakan Vietnam, mereka player-playernya sudah cuba untuk bermain, membuat kecederaan, membuat drama, membuat sinetron lama-lama dan terbaring di atas padang lapangan lama-lama. Begitulah mereka membuang masa ya. Itu orang bilang ya pengecut ya. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Oke guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Dribble 9, Timnas Football. Anda boleh pergi ke channel Dribble 9, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada channel iaitu Dribble 9 Timnas Football. Wah, susah juga saya mau menyebutnya nama channelnya. Dan judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya iaitu pembuktian Sintayong Sang Raja Prank Part 1, Timnas Indonesia versus Vietnam AFF U19 2022. Katanya di sinilah bagaimana Sintayong menunjukkan ia adalah sebagai sang raja prank guys. Oh, saya pun sebenarnya enggak lagi pernah menonton video ini, tetapi saya mau mereaction bersama dengan anda guys. So, bagaimanakah prank yang dimaksudkan oleh Dribble 9 ini? Mari kita sama-sama lanjut dan tonton bersama dengan Brozul Channel. Mari. Setelah gagal di ajang AFF Cup Senior dan SEA Games, Sintayong mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk dapat membuktikan jika dia memanglah Raja Prank Asia Tenggara. Raja Prank Asia Tenggara ya. Kali ini di rumah sendiri dan dengan dukungan langsung puluhan ribu supporter, kesempatan untuk Sintayong jadi terbuka sangat lebar. Namun sayangnya sejak di laga pertama, niatan tersebut udah mendapatkan hambatan dari pelatih Vietnam, Din Thanh Nam, yang ternyata juga udah menyiapkan sejumlah prank untuk membungkam Sintayong. Yang paling awal, Sintayong langsung coba untuk melancarkan prank keempat bek Vietnam, dengan sedari awal memposisikan 5 pemain Indonesia di area depan. 3 penyerang dan 2 wingback Indonesia akan menunggu suplai bola matang dari 2 gelandang, yaitu Arhan Fikri dan wonderkid Persebaya, Marcelino Ferdinand. Keunggulan jumlah 1 pemain di area depan ini diharapkan cukup untuk nanti bisa membebaskan 1 pemain yang seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan shooting. Prank selanjutnya dari Sintayong, yaitu mencoba untuk membuat serangan Vietnam gak berkembang, dengan menjebaknya di area samping. Kedua winger akan terlebih dahulu menutup aliran bola ke tengah, untuk memancing serangan Vietnam, agar selalu ke area samping. Di area ini Garuda Muda akan memanfaatkan garis pinggir, untuk menjepit dan merebut bola dari Vietnam. Walaupun terkena 2 prank sekaligus, ternyata Din Thanh Nam masih cukup tenang. Karena memang sepertinya dia udah tahu jebakan-jebakan apa aja yang biasa dipakai Sintayong. Pelatih Vietnam tersebut secara mengejutkan malah bisa membalas prank Sintayong dengan melakukan prank balik yang lebih cerdik. Kepungan 5 pemain Indonesia di depan terhadap 4 bek Vietnam ternyata memang gak menghasilkan apa-apa untuk Garuda Muda. Karena rupanya 4 bek Vietnam ini udah menyiapkan jebakan offside yang cukup ekstrim. Walaupun Garuda Muda mempunyai cukup banyak pemain di depan, akhirnya memang gak akan ada artinya jika ternyata mereka seringnya dalam posisi offside. Benar? Begitu juga ketika menyerang, ternyata Vietnam gak semudah yang diperkirakan untuk bisa dijepit dan dimatikan di area samping. Vietnam justru menunggu jepitan pemain Indonesia datang untuk mengincar area kosong di sisi jauh yang ditinggalkan. Mereka memindahkan bola ke kanan atau ke kiri dengan cepat, sebelum benar-benar terjepit. Prank pelatih Vietnam ini memang berhasil untuk membuat pemain Indonesia cukup kedodoran, dan Vietnam pun bisa mendapatkan beberapa peluang yang cukup berbahaya. Gak cuma melakukan balasan prank ke Sintayong, rupanya Din Thanh Nam juga mampu untuk mengeluarkan pranknya sendiri. Prank ini berupa skema corner kick pendek 2 pemain, dengan coba memanfaatkan Indonesia, yang sering hanya melakukan penjagaan dengan 1 pemain aja. Prank corner kick ini, hampir aja berhasil berbuah gol, setelah tusukan salah satu pemain Vietnam lolos sampai kotak penalti, yang beruntung tendangannya masih membentur mistar gawang. 2 pranknya yang ternyata langsung dibalas dengan 3 prank, rupanya membuat Sintayong cukup emosi. Mau gak mau, dia harus memutar otak untuk melakukan prank balasan.
Balasan pertama yaitu, jangan sampai corner kick Vietnam bisa menghasilkan peluang yang sangat berbahaya, seperti tadi. Benar. Sekarang Shin Taeyong minta selalu ada 2 pemain yang menutup corner kick pendek Vietnam. Oh, sudah 2. Rupanya Tadi membuat situasi ya? jadi 2 lawan 2, udah cukup untuk membalas prank corner kick ini. Oh, pandai Selanjutnya, Shin Taeyong merasa dia harus membongkar dulu prank jebakan offside Vietnam yang dari awal membuat serangan Garuda Muda buntu. Benar juga Prank ya. balasan kedua, yaitu dengan sekarang meminta Marcelino agar gak hanya menyuplai bola dari jauh, tapi juga lebih aktif untuk bergerak ke area di belakang pemain tengah Vietnam. Bola yang disuplai ke para pemain depan dari area yang lebih dekat, ternyata berhasil menyulitkan 4 bek Vietnam untuk melakukan jebakan offside agresif seperti sebelumnya. Garuda Muda pun akhirnya mulai bisa untuk mendapatkan peluang-peluang berbahaya. Ya, Keberhasilan benar. Shin Taeyong untuk bisa Hebat, melumpuhkan kan? prank jebakan offside yang dipasang pelatih Vietnam ini langsung berdampak positif untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah tembakan Pandai. Marcelino yang membentur mister gawang di babak kedua. Ya, waduh. Ya, benar. Gitu ya. Kemampuan Shin Taeyong untuk melakukan prank balasan, rupanya membuat Din Tenam dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan prank pamungkas untuk menyelamatkan timnya. Prank Prank tersebut adalah berupaya menghentikan momentum yang didapatkan Indonesia dengan meminta para pemain Vietnam tersungkur cedera setiap setelah Indonesia bisa melakukan serangan. Prank yang kurang sportif ini membuat permainan sering tiba-tiba berhenti cukup lama, yang sayangnya berhasil mengganggu konsentrasi pemain Garuda Muda untuk bisa mendapatkan gol kemenangan. Upaya pembuktian Shin Taeyong sebagai Raja Prank Asia Tenggara masih terganjal. Sebelumnya dia berhasil membuktikan diri membawa timnas lolos ke Piala Asia, yang bisa dilihat di video berikut. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada Dribble Night Timnas Football. Bagaimana kita lihat Shin Taeyong adalah seorang raja prank. Ini adalah part 1 guys. Nanti saya akan reaction lagi yang part keduanya. Wow. Memang kita lihat di situ mula-mulanya coach daripada Vietnam membuat prank untuk Shin Taeyong, tetapi Shin Taeyong dapat membaca prank daripada coach Vietnam itu dan mereka membuat cover untuk setiap tendangan sudut daripada Vietnam itu. Memang benarlah yang dibuktikan dan dikatakan iaitu Shin Taeyong adalah raja prank Asia Tenggara. Wow, memang sangat luar biasa guys. Itulah coach yang kita mahukan. Dia tahu membaca bagaimana lawan dan daripada pihak lawan, bagaimana daripada pihak lawan itu untuk membolosi gawang-gawang Indonesia. Lepas itu mereka cuba untuk membolosi gawang Vietnam, tetapi kita lihat seperti mana pun kita lihat Vietnam ini dia pasti akan melakukan kecurangan di dalam perlawanan. Bila dia tahu Shin Taeyong sudah bisa membaca setiap perlawanan dan gerakan Vietnam, mereka player-playernya sudah cuba untuk bermain membuat kecederaan, membuat drama, membuat sinetron lama-lama dan terbaring di atas padang lapangan lama-lama. Begitulah mereka membuang masa ya. Itu orang bilang ya pengecut ya. Cara begitu main pengecut, bukan yang ditunjukkan iaitu sikap untuk melawan, bukan. Itulah kita bilang, kerana itulah yang kita enggak suka apabila di dalam AFF, bukan saja ketika di dalam kumpulan lagi mereka sudah daripada awal lagi mereka sudah melakukan kecurangan, drama sinetron mereka itu, dan hingga ke dalam kumpulan untuk merebut ke semifinal mereka berdrama, bersinetron lagi dengan Thailand. Masya Allah, saya rasa sampai bila-bila pun nggak bisa maju ya sepak bola kita kalau sentiasa diberi prank begitu, sentiasa diberi kecurangan sekayak gitu guys. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel karena saya sentiasa menyokong Timnas Indonesia dan Harimau Melaya. Jangan lupa subscribe dan klik butang lonceng saya guys, tanda sokongan anda kepada channel Brozul. Saya minta maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye.